Hello traders, hello Miktian. Kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Mexco Futures yang seperti biasa di awal minggu ini kita akan share mengenai update yang terjadi di dalam pasar baik fundamental ataupun secara teknikal di mana diharapkan bisa membantu Anda untuk mengidentifikasi peluang trading ataupun insight apa-apa saja yang terjadi di dalam pasar yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan di masa depan. Kita tahu bahwa di minggu lalu kita mendapati adanya rilis data non-farm payroll yang mana data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja yang mana data tersebut merupakan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Nah, kembali lagi bahwa topik utama pada akhir-akhir ini di pasar lebih tertuju terhadap all eyes masih terhadap US dollar data dan juga all eyes still on Federal Reserve. Oke, mungkin sebelum ke headline dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, kita dari Mexco memiliki reward program ya, yang mana kita tahu bahwa reward program ini merupakan sebuah reward yang bisa menarik investor ataupun trader untuk bisa trading dan mendapatkan cashback ya, ataupun semacam reward seperti itu. Dan reward program ini tentu terbatas waktunya, akan diadakan hingga Agustus tahun 2023 ini. So, jangan lupa untuk maksimalkan reward program ini sehingga trading Anda jauh lebih memiliki kesenangan ya di dalamnya. Karena selain trading memiliki opportunity untuk mendapatkan profit, rekan-rekan juga bisa mendapatkan reward dalam bentuk ya entah itu emas, motor, dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya akan share mengenai apa-apa saja yang perlu kita perhatikan ya di dalam satu minggu ini. Tentu di minggu ini merupakan sebuah minggu yang notabene fokus pasar tertuju terhadap data inflasi US. Dan rilis data inflasi US tersebut itu kita akan dapatkan di hari Rabu di jam 7:30 malam nanti. Data ini merupakan data yang sangat diperhatikan oleh Federal Reserve yang mana diproyeksikan oleh pasar dari sisi inflasinya ini akan berkurang dari 6% turun menjadi 5,2%. Tapi kembali lagi bukan inflation rate-nya saja yang perlu kita perhatikan, tapi dari sisi core-nya pun perlu kita perhatikan ya. Karena core-nya ini menunjukkan adanya kenaikan, sedangkan inflation rate-nya ini menunjukkan adanya penurunan. Sehingga dari kedua data ini lebih ke arah data yang relatif mix, sehingga hal ini mungkin memicu yang namanya uncertainty ataupun ketidakpastian di dalam pasar, dan ketidakpastian di dalam pasar itu erat kaitannya dengan penguatan dari aset yang safe, dan salah satunya adalah US dollar. Jadi waspadai, volatilitas akan pick up ketika rilis data inflasi US ini. Jadi bagi rekan-rekan yang ada trade, jangan lupa selalu perketat stop loss-nya, kemudian perketat dari sisi timing entry-nya, karena kondisi pasar pada saat ini merupakan kondisi yang notabene masih cenderung bergerak ekstrim, dan bahkan ada sebuah market mover yang di luar dari kalender ekonomi, ya seperti financial turmoil, kemudian Brexit, dan lain sebagainya yang merupakan di luar dari kalender ekonomi. Oke, di hari Rabu nanti waspada ya, ada core inflation rate dan juga inflation rate dari sisi US, kemudian ada Bank of Canada monetary policy juga nanti di hari Rabu. Ini merupakan sebuah event yang memberikan resiko dan juga ketidakjelasan, sehingga mungkin bisa membuat US dollar ataupun aset yang cenderung safe itu menguat ya. Kemudian FOMC minutes menarik untuk kita perhatikan, dan FOMC minutes di sini mungkin akan menanggapi rilis data inflasi yang di hari sebelumnya, yang notabene kalau misalkan ada peningkatan dari sisi nilai inflasi, mungkin Federal Reserve statementnya akan lebih cenderung hawkish, dan hawkish dari sisi Federal Reserve itu cenderung bullish dari sisi US dollar. Dan kembali lagi, ini akan sangat tergantung data dependent hasil statement ini, dan menarik untuk kita kaji ya di minggu ini terhadap FOMC minutes yang akan rilis di hari Kamis dan juga inflasi US. Kemudian ada GDP dari Inggris juga menarik untuk kita perhatikan, dan
ada headline beberapa yang menyebutkan bahwa Inggris itu bisa keluar dari teritori resesi, dan itu merupakan suatu hal yang positif dan mungkin akan dikonfirmasikan oleh rilis data GDP di hari Kamis jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan kembali lagi bahwa data masih tertuju terhadap US dollar. Di sini ada PPI bahwa di hari Kamis nanti diproyeksikan rilis data PPI ini akan berpotensi untuk meningkat ya, dan ini tentu akan memberikan sebuah bullishness dari sisi US dollar itu sendiri. Kemudian di hari Jumat ada Michigan Consumer Confidence dan juga Retail Sales, yang mana kedua data ini pun merupakan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Kembali lagi bahwa topik utama yang pada hari ini diperhatikan oleh pasar lebih ke arah data US dollar yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Baik itu PPI, baik itu retail sales, baik itu Michigan Consumer Sentiment, ataupun inflasi yang akan rilis di hari Rabu nanti. Kemudian dari sisi headline, kita mendapatkan rilis data NFP ya di hari Jumat yang lalu, bahwa data NFP ini cenderung mix ya. Kita bisa lihat bahwa sebelumnya itu di angka 311.000, diestimasikan akan turun, dan sesuai dengan ekspektasi pasar bahwa akan turun di angka 230.000 something ya, which is ini merupakan suatu nilai yang menunjukkan adanya negativity ya dari sisi NFP-nya itu sendiri. Akan tetapi yang perlu kita highlight kembali adalah penganggurannya ini relatif berkurang ya, which is ini merupakan suatu hal yang membuat US dollar mendapatkan traksi penguatan ya dari sisi data yang tunggal seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat secara overall di sini cenderung relatif mix ya. Ini datanya menurun dari sisi average hourly earnings year by year-nya, kemudian dari sisi monthly by monthly-nya ini menunjukkan adanya penguatan dari 0,2% menjadi 0,3%, which is ini relatif mix ya. Dan mana kita tahu bahwa kalau misalkan mix datanya seperti ini, pasar akan cenderung wait and see, dan wait and see-nya mungkin akan menunggu hingga rilis data inflasi di hari Rabu nanti. So stay tune saja bahwa hari Rabu nanti akan menjadi key point. Apakah Federal Reserve itu cenderung akan bersikap jauh lebih hawkish kembali, atau malah akan bersikap jauh lebih dovish dengan tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga lebih agresif ataupun lebih besar lagi. Kemudian dari sisi data headline di hari kemarin, ini menunjukkan adanya sebuah hope atau harapan bahwa Federal Reserve itu tidak usah berupaya untuk menaikkan suku bunga jauh lebih agresif ya, karena inflasi sudah ada tanda-tanda gejala berkurang ya di sini, dan ini ada suatu hal yang bisa mendorong US dollar untuk bergerak bearish. Akan tetapi bahwa headline ini perlu kita konfirmasikan terhadap data yang akan rilis di hari Rabu nanti ya, yakni inflation rate dari sisi US itu sendiri. Kemudian headline selanjutnya yang bertentangan dengan headline yang tadi, bahwa Consumer Price Index atau kita bisa bilang data inflasi ini bisa memberikan support ya terhadap appetite untuk interest rate hike Federal Reserve. Tentu ini merupakan suatu headline yang berpotensi untuk membuat US dollar bergerak bullish, dan hal ini mungkin akan kembali lagi data dependent, dan saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa key points-nya akan ada di hari Rabu nanti ketika rilis data inflasi. Kemudian di sini ada penurunan dari sisi US 10-year, yang mana kita tahu bahwa US 10-year ini merupakan parameter yang bisa kita gunakan untuk memproyeksikan apakah Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga lanjutan kembali atau tidak, dan secara proyeksi data di sini cenderung berkurang, dan ada ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin tidak perlu menaikkan suku bunga seagresif sebelumnya, which is yang mana yang sebelumnya 50 basis point mungkin hanya akan menaikkan 25 basis point saja, atau bahkan no hike sama sekali ya dari sisi US 10-year di sini ya, ataupun dari sisi proyeksi rate hike itu sendiri. Dan dampaknya bahwa dari sisi stock market di sini menunjukkan adanya improvement ya sejak minggu lalu, dan hal ini diakibatkan karena adanya sebuah sentimen yang relatif bearish terhadap US dollar. Dan kalau misalkan kita lihat ya secara teknikal, US dollar masuk kembali ke atas range 102, sehingga hal ini bisa memicu untuk naik ya. Dari sisi proyeksi kita bahwa
Selama harga bisa close di atas 102 di sini, maka ada potensi untuk bisa bergerak naik at least ke 102,5 ya. Kalau misalkan kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil, mungkin US dollar index akan menguji level area 102,5 ya, ke area yang saya tandai di area ini. Which is ini merupakan area minor yang mungkin sekali direvisit oleh harga bila mana kenaikan di sini bisa follow through naik hingga ke 102,5. Akan tetapi kalau misalkan ada sebuah profit taking ataupun aksi sell off lanjutan, mungkin dari sisi US dollar itu bisa bergerak turun ya, at least bisa menguji support yang terbentuk di level 101 ya, poin 5 di sini. Ini menjadi key points juga dari US dollar, sehingga hal ini akan membuat mata uang ataupun aset yang dipasangkan dengan US dollar itu cenderung mendapatkan traksi juga ya. Dan dari sisi gold, kita mendapatkan key points bahwa di area merah ini merupakan area support yang bisa dijadikan pijakan oleh harga, sehingga dari sisi proyeksi pasar, kalau misalkan harga tertahan di area 1980, mungkin akan cenderung bergerak mantul ya, at least balik lagi ke level 2000. Akan tetapi kalau misalkan level 1980 ini tertembus, mungkin harga bisa kembali revisi turun at least ke 1960 ya, dari sisi gold itu sendiri. Kemudian terakhir ya, dari sisi oil yang cukup unik bahwa oil ini cenderung bertahan di level 80, dan kalau misalkan bisa breakout dari level 81, mungkin dari sisi oil ini bisa revisit naik ke level 85 ya. Which is, kalau misalkan kita ingin melakukan trade di oil, perhatikan mengenai supply dan demand. Supply dan demand di sini bukan berkaitan dengan teknikal, tapi bagaimana dari sisi outflow oil secara global ini terdistribusi. Kita tahu bahwa China sudah reopening, sehingga hal itu bisa meningkatkan demand terhadap oil. Di satu sisi, supply oil itu sendiri dipangkas 1,1 juta barrel per day ya, hingga bulan Juni nanti, sehingga hal itu bisa mendorong untuk penguatan harga oil ya. Di satu sisi supply yang berkurang, demand yang meningkat, dan secara proyeksi teknikal mungkin oil akan menguat at least hingga level 85 ya di area ini. Oke, itu saja mungkin untuk market outlook di minggu ini, dan jangan lupa bagi rekan-rekan selalu perketat entry dan juga selalu menggunakan stop loss, karena kondisi makro pada saat di minggu ini merupakan penuh dengan uncertainty karena ada rilis data inflasi dan juga data-data US yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Oke, itu saja mungkin. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.